Selamat siang, halo semuanya. Hai. D- Hai. Dan tentunya juga sudah bergabung bersama kita di sini ada seorang financial advisor. Ini sudah ada dan sudah malang melintang ya di mana-mana wajahnya. Ada Mbak Prita Gosi. Selamat siang Mbak Prita, apa kabar? Halo, selamat siang. Apa kabar juga? Oke, selanjutnya ada sosok anak muda yang sudah berkecimpung di dunia investasi dan juga nasabah BNI. Sudah ada Mas Fabian Deano di sini. Selamat siang Mas Fabian. Ya, halo semuanya, selamat siang. Oke, dan tentunya juga sudah bergabung bersama kami ini yang terakhir. Sudah bergabung juga secara virtual tentunya ada Mbak Karinda Wardani, ini Divisi Manajemen Produk Consumer BNI. Selamat siang Mbak. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang. Ini udah ada 4 narasumber yang bergabung dengan kita ya. Betul sekali. Dan kita mau ke Chelsea dulu ya. Ini Chelsea, kalau kita lihat nih sekarang kesibukan Chelsea itu apa sih saat ini? Pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kita semua. Untuk saat ini aku di rumah aja, working from home aja, dan kegiatannya sebenarnya banyaknya seperti ini, webinar atau conference, ada juga IG Live. Tapi kemarin itu aku sempat ngambil short course, jadi untuk mengisi waktu dan juga agar lebih produktif walaupun di rumah aja. Mhm. Jadi banyak begitu ya kesibukannya produktif walaupun work from home tapi tetap bisa berkreasi dan juga menciptakan karya-karya. Jadi menurut Chelsea tersendiri kalau kita lihat kan ini adalah konferensi generasi nggak pakai nanti. Sebenarnya menurut kamu generasi proaktif itu seperti apa sih? Menurut aku pribadi, generasi proaktif itu adalah generasi yang percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki untuk melakukan sebuah tugas atau aktivitas. Dan aku melihat bahwa generasi ini akan cenderung lebih proaktif karena source of knowledge juga gitu. Dan selain itu juga aku melihat bahwa generasi yang memiliki rasa proaktif, rasa mandiri dan yang tinggi cenderung akan melakukan kebaikan juga. Dan sebenarnya aku melihat bahwa banyak sekali teman-teman anak muda di Indonesia, generasi penerus bangsa, mereka inovatif, kreatif, mereka ingin membawa perubahan yang positif, memberikan dampak positif untuk orang-orang di sekitarnya. Mhm. Oke. Terima kasih. Kalau menurut Mas Fabian sendiri, apa sih arti generasi proaktif? Kalau dari aku pribadi sih mikirnya adalah proaktif itu kan kita sebagai generasi muda ini lebih bisa berpikir positif ya. Terus juga berani nih melangkah bukan sekedar inisiatif doang tapi bertanggung jawab atas inisiatif itu sih. Karena kan kita seluruh kesempatan di dunia ini kan dunia kerja maupun masih kuliah itu kan banyak banget terbuka lebar untuk anak muda untuk berkembang. Jadi proaktif itu nggak sekedar kita mengambil inisiasi tapi tadi sih berani untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan itu. Oke, berarti harus berani bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan begitu ya. Tapi kabarnya nih dengar-dengar, kamu ini sudah punya investasi di usia yang sangat muda, planning investasi dan finansial kamu itu cukup baik dan sangat baik. Kalau boleh tahu jenis investasi apa sih yang kamu pilih? Mungkin bisa saling berbagi pengalaman, sharing-sharing buat mungkin para detikers juga di rumah ada yang terinspirasi. Mungkin karena dari bidang saya juga dari bidang ekonomi ya dari kuliah juga, jadi saya juga udah mulai investasi itu kecil-kecil dari reksadana dulu pas kuliah, terus juga mulai ke sini saya juga mulai itu belajar lebih lanjut lagi dan berinvestasi di peer-to-peer lending yang produktif untuk ngedukung UMKM Indonesia juga gitu. Dan yang paling baru sih ini saya baru ngambil KPR, baru kemarin akad KPR di BNI Gria sih untuk Mhm. rumah. Oke, sudah KPR di BNI Gria begitu ya untuk rumah. Kenapa sih tertarik investasi di usia yang bisa dikatakan sangat muda? Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih karena mikirnya kita kalau misalkan pendapatan kita dapetin cuman buat konsumsi doang itu kan ya kita nggak bakal ada habis yang kita mau gitu kan. Apalagi ngelihat lifestyle segala kita pasti akan selalu ngikutin tuh tren atau apa. Sedangkan kalau kita udah mikir dari sekarang harus mengalokasikan beberapa uang kita untuk investasi masa depan, menurut saya ya it's a really good choice buat anak muda sih dan it's a really good step untuk anak muda untuk mulai planning itu di mana
kita jadi tahu nih masa depan kita punya apa aja sih investasi untuk di depannya. Nah, saya pengen narik dari omongannya Mas Fabian tadi bilang kalau sebenarnya juga masih banyak anak muda yang punya uang, punya pendapatan, tapi justru malah untuk konsumsi sesuatu atau membeli sesuatu. Jadi benar. belum terlalu melek akan investasi. Nah, makanya saya pengen nanya nih ke Mbak Prita. Mbak Prita, tapi kan ada beberapa juga segelintir anak muda yang sudah melek investasi. Apa tanggapannya dan boleh dijelasin seputar financial planning dan investasi, Mbak? Ya, jadi aku suka banget dengan pemuda-pemuda yang seperti Fabian. Kok kesannya kok jadi kayak udah tua banget ya pemuda gitu. Anyway gini, perjalanan hidup aku sendiri pun juga aku bisa bilang bahwa bukan sekedar hanya teori, tetapi memang salah satu modal terbaik yang dimiliki oleh mereka yang masih di usia early 20s adalah waktu. Kenapa? Karena waktu itu nggak bisa dibeli sebetulnya. Waktu itu akan terus berjalan dan kita nggak bisa turn back time. Nah, sedangkan yang kedua, kalau kita mengandalkan ya tunggu punya uang, ya itu kan tergantung. Setiap orang itu kan datang dengan modal yang berbeda-beda. Ada yang mungkin punya modal material dari keluarga, ada yang mungkin modalnya modal ilmu berbeda-beda. Tetapi satu hal yang akan sama untuk setiap orang itu sebenarnya adalah modal waktu. Nah, waktu ini sebetulnya tuh sangat berkaitan erat dalam perencanaan keuangan dan juga investasi. Kenapa? Karena ada satu konsep yang sangat menarik di investasi, itu mungkin kalau bahasa keuangannya namanya tuh compounding rate of return. Kalau bahasa gampangnya orang awam, prinsipnya adalah semakin cepat kita berinvestasi, dia kan terus nanti harapannya akan memberikan imbal hasil. Jadi kayak keuntungan-keuntungan. Nah, kalau keuntungannya itu masuk lagi, jadi bayangkan aja kalau kita sekarang kan lagi musim tanam-tanaman ya. Jadi bayangkan tadinya tuh tanamannya kecil, terus dia beranak pinak, lama-lama jadi banyak. Jadi pastinya mereka yang punya waktu lebih banyak itu nanti akan ending dengan tanaman yang akan jauh lebih banyak. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, itu pun memang secara statistik, secara matematis itu bisa dihitung. Jadi pernah nih aku membuat perhitungan anak yang umur 20 tahun. Jadi mungkin seseorang yang umurnya 20 tahun, itu misalnya dia tuh investasi 1 juta setiap bulan. Dibandingkan dengan seseorang yang mungkin nunggu, oh aku tunggu deh aku udah jadi direktur atau aku udah jadi manajer. Jadi di usia 40 tahun dia baru berinvestasi. Dan dia bilang, kan aku udah kalah nih waktu umur 20 dia 1 juta, kan 40 tahun ya. Ya udah deh aku 4 juta gitu. Jadi dia udah ngasih duitnya lebih banyak dibandingkan dengan yang si umur 20. Percaya nggak? Untuk yang si umur 20 tahun itu, pada saat nanti dia umur 55, kemungkinan investasinya akan sudah berkembang menjadi 3,8 miliar. Ini kita berbicara dia hanya investasi yang sederhana lah gitu ya, 10% per tahun imbal hasilnya. Sedangkan yang umur 40 tahun itu ternyata di umur 55 karena mulainya lebih lambat, itu 1 miliar aja nggak nyampe, baru sampai 860 juta. Jadi artinya untuk semua yang saat ini merasa muda dan punya banyak waktu, jangan nunda lagi. Karena semakin kita menunda, kita nggak sadar nanti kita mungkin sudah usianya bertambah 5 tahun, 10 tahun, 15, 20. Tiba-tiba kita udah nyampe umur 45 atau mau pensiun baru ingat mau investasi, ya udah kita telat gitu loh. Jadi itulah kenapa pentingnya aku suka banget message dari acara kita hari ini, gak pakai nanti, ya emang jangan pakai nanti, ya sekarang gitu loh. Karena itu benar-benar udah jadi apa ya istilahnya modal utama lah buat para pemuda. Tapi Mbak, maksudnya kan nggak semua anak muda gitu punya pendapatan yang besar. Mungkin misalnya pendapatannya itu habis untuk kehidupan sehari-harinya. Mungkin bisa kasih kayak referensi gitu ya Gibran, misalnya gimana caranya biar setidaknya dari pas masih mahasiswa pendapatannya masih dikit, masih dapat pendapatan dari orang tua untuk mulai kecil-kecil investasi. Yes. Jadi aku suka banget dengan pertanyaan itu, terima kasih. Jadi orang tuh banyak yang berpikir bahwa oh investasi tuh berarti uang aku harus ada jutaan. Oh tentu tidak gitu loh, dari tahun 1997 aja sudah terbit yang namanya reksadana. Dan pada saat itu aku lagi SMA, aku bikin makalah tentang reksadana. Itu sampai gurunya aja nanya ini apaan sih gitu. Karena kebetulan dulu ayah saya di pasar modal gitu. Jadi saya diajarin, aku juga gini, ini apaan sih orang lain pada bikin makalah tentang apa, aku reksadana. Tapi ternyata di situ membukakan mata bahwa ini apaan ya, sesuatu investasi gitu kan. Terus ternyata itu tidak perlu uang banyak. Pada saat itu
itu momennya adalah sekitar ratusan ribu, tetapi mungkin hampir-hampir 1 juta otomatis itu dikasih orang tua gitu. Dan kebetulan aku sendiri dulu udah kerja kecil-kecilan lah gitu, nari ini itu dapat honor gitu, kira-kira seperti itu. Nah kemudian pada saat sekolah nih gitu kan, ke mana namanya, ke luar Indonesia, di situ kan biasanya anak Indonesia tuh seringnya tuh kerja ya di luar gitu loh. Nah di situ semakin diingetin lagi bahwa rupanya di sana tuh dipaksa. Jadi kita tuh dapat uang nih dibayar per jam, itu tuh